Hey, oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal Shani episode ke-76. Seperti biasa tuh ya, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Wang Lin berhasil mendapatkan resep pil tingkat 6 kembali ke asal, namun mendapatkan informasi bahwa bahan-bahan untuk memunikan pil tersebut telah langka, sulit dicari, bahkan banyak yang punah dan harus diteliti dahulu untuk mencari bahan penggantinya. Meskipun begitu, baik Wang Lin maupun para tetua sekte Yuntian tidak ada yang menyerah dan terus berusaha sekuat tenaga untuk meneliti juga berburu bahan yang luar biasa sulit didapatkan tersebut. Setelah melewati 2 tahun yang panjang dan pengorbanan berdarah-darah dari Wang Lin, akhirnya seluruh bahan pun berhasil dikumpulkan sehingga pemunihan pil kembali ke asal pun dapat dimulai. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana upaya luar biasa Wang Lin untuk membantu Limuan melepaskan diri dari bayang-bayang kematian akhirnya berujung pada kegagalan dan dapat bonus dianggap telah menentang surga sehingga harus berjibaku menghadapi hukuman kesengsaraan surgawi. Gimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita terobos satu. Sementara Oyanji memulai proses penyempurnaan pil kembali ke asal, Wang Lin tetap berada di sisi Limuan untuk mendampingi istrinya dan memastikan bahwa ketua sekte Yuntian itu bisa bertahan sampai pil selesai dimurnikan. Limuan sendiri tampak tidak begitu optimis meskipun Oyanji bertindak secara pribadi untuk memurnikan pil kembali ke asal karena pil tersebut belum pernah terdengar sebelumnya dan hampir bisa dianggap sebagai ciptaan yang membangkang surga. Wang Lin berusaha untuk menenangkan istrinya dan meyakinkan Limuan bahwa dengan ketekunan dan ambisi Oyanji dalam bidang alkemia, ketua PLT Sekte Yuntian itu pasti akan mendapat pencerahan mengenai alam ilahi sehingga mendapat kesuksesan dalam memunikan pil kembali ke asal. Meskipun berusaha menenangkan Limuan, Wang Lin sebenarnya juga tengah berupaya menekan kekhawatirannya sendiri karena beberapa waktu telah berlalu dan Oyanji belum menunjukkan tanda-tanda mendapat pencerahan tentang pil kembali ke asal ini. Oyanji saking seriusnya memuningkan pil sampai tidak sadar ketika Wang Lin datang, dan ketika sadar ketua PLT Sekte Yuntian itu malah mengusir ketua agungnya sendiri dengan mengatakan bahwa gedung penyulingan obat telah menjadi area terlarang yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun sesuka hati. Berhubung telah diusir secara langsung oleh Oyanji, Wang Lin pun tidak berniat untuk mengganggu proses pemunihan obat dan akhirnya kembali ke kamar untuk menemani Limuan seperti biasa. Wang Lin memperhatikan kondisi Limuan yang menjadi semakin lemah, memahami bahwa esensi kehidupannya itu telah benar-benar habis dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan istrinya adalah membentuk jiwa baru. Namun Wang Lin juga tahu bahwa situasi ini akan menentang hukum surga dan dia juga mengetahui bahwa ada jalan surga yang terus mencampuri kehidupan manusia. Karena hal ini pula Wang Lin memutuskan untuk mempersiapkan diri dan membentuk larangan di sekitar lembah. Karena apabila ketika Limuan membentuk jiwa baru dan muncul kesengsaraan surgawi yang mengganggu, maka satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melawan sekuat tenaga dengan larangan. Tanpa terasa 3 tahun berlalu begitu saja dan larangan yang dibuat oleh Wang Lin menjadi semakin kuat hingga membuat ketua sekte Yuntian yang menyaksikannya hanya bisa terbagung-bagung. Metode larangan ketua sekte agung mereka itu telah menyulap lembah menjadi tempat dengan pertahanan terkuat dan paling sulit ditembus di seluruh negara Chu. Namun mereka juga bertanya-tanya apa hal yang ditakuti Wang Lin sampai memasang penghalang yang sebegitu besar. Usai memasang larangan, Wang Lin kembali ke rumah dan menemukan Limuan sedang memetik kecapi ketika gadis itu meminta Wang Lin untuk membawanya melihat-lihat alam abadi yang katanya agung dan indah.
Wang Lin tersenyum kecil sebelum berkata bahwa dia pasti akan memenuhi permintaan Lim Wan mengajak gadis itu pergi ke alam abadi dengan kompas bintang dan menyaksikan keagungan dunia di dalam sana. Bahkan mungkin mereka masih bisa melihat sisa-sisa binatang abadi yang tertinggal di alam kuno tersebut. Lim Wan tampak begitu gembira seolah pikirannya dapat membayangkan apa yang diceritakan Wang Lin dan berharap jika suatu saat mereka juga bisa pergi ke jalanan tua yang pernah Wang Lin tinggali ketika memahami ranah hidup mati. Lim Wan dapat membayangkan bagaimana gubuk kecil dengan beberapa patung ukiran kayu termasuk juga patungnya sendiri yang pemuda itu pahat dengan sepenuh hati. Ketika bayangan Lim Wan tentang patung batu, Wang Lin menggenggam tangannya erat-erat dan bertanya, apakah ketika gadis itu pulih nanti, Lim Wan mau pergi bersamanya ke negara Zhou dan menyaksikan seperti apa rumah keluarga Wang yang dia tinggali ketika kecil. Lim Wan dipenuhi dengan tatapan berseri ketika mendengar pertanyaan Wang Lin dan pikirannya langsung membayangkan sebuah rumah tua di tepi hutan yang meskipun jauh dari kata mewah namun membawa perasaan hangat dan menenangkan karena telah menjadi saksi dari kelahiran pemuda yang telah menggenggam hatinya. Setelah mengajak Lim Wan berpetualangan dalam pikirannya, Wang Lin mengantarkan gadis itu untuk beristirahat kembali sebelum kemudian keluar dan melihat-lihat sekitar ketika memikirkan tentang jalan surga yang tidak menentu dan entah apa yang akan mereka hadapi ketika Lim Wan berusaha untuk membentuk jiwa baru nanti. Karena ketidakpastian itulah Wang Lin harus mencari cara untuk mempersiapkan diri, di mana cara pamungkas yang dia miliki adalah memanggil tubuh dewanya yang saat ini masih bersembunyi di kedalaman bumi. Ketika Wang Lin masih khusyuk berpikir, pemilik mutiara pembangkang surga itu merasakan ada yang salah dengan Lim Wan dan ketika dia masuk ke dalam ruangan, Wang Lin menemukan bahwa ki kematian yang ada di tubuh gadis itu telah menjadi semakin liar, bahkan sampai kekuatannya sama sekali tidak dapat menahan ki kematian itu lagi. Ketika Wang Lin sudah ketar-ketir ketika melihat ki kematian yang menjadi brutal, terdengar suara tawa Oyanji yang mengabarkan bahwa pil kembali ke asal tingkat 6 telah berhasil dimurnikan sehingga Wang Lin pun tidak mau membuang lebih banyak waktu untuk membantu Ayang menyerap pil tersebut. Wang Lin merasa gembira karena pil kembali ke asal benar-benar bisa menekan ki kematian yang terus menyebar di tubuh Lim Wan dan segera memanfaatkan momentum ini untuk membantu istrinya membentuk jiwa baru. Namun benar saja apa yang dikhawatirkan oleh Wang Lin selama ini, begitu Lim Wan membentuk jiwa baru, langit bergejolak dan kilatan guntur merah memenuhi cakrawala sebagai wujud bahwa kesengsaraan surgawi akan segera turun ke dunia untuk memberi hukuman. Wang Lin yang memang sudah mempersiapkan diri segera mengaktifkan larangan-larangan yang telah dia ciptakan di sekitar lembah dan membuat larangan-larangan tersebut menjadi tameng pertama yang menyambut kesengsaraan surgawi. Meskipun Wang Lin bukanlah master larangan ecek-ecek, nyatanya larangan-larangan yang dia ciptakan sama sekali tidak dapat menahan kesengsaraan surgawi dalam waktu lama karena puluhan teknik pedang yang disusun selama 3 tahun penuh hanya bisa menghalangi satu saja bencana surgawi yang turun. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang dia miliki, Wang Lin pun berhasil membendung satu bencana surgawi dan membantu Lim Wan untuk menyelesaikan pembentukan jiwa barunya. Namun baru saja Wang Lin menghela napas lega dan gembira berpikir bahwa Lim Wan telah terselamatkan, tiba-tiba saja energi kematian yang sebelumnya telah ditekan muncul kembali dan bahkan menyelimuti jiwa baru istrinya. Wang Lin langsung menunjukkan ekspresi wajah muram ketika melihat tiba-tiba saja ki kematian dalam jumlah besar kembali muncul dari dalam tubuh Lim Wan. Dan ketika Wang Lin fokus pada ki kematian tersebut, bencana surgawi yang sebelumnya telah menghilang kembali muncul sebelum kemudian menghancurkan seluruh rumah berikut juga larangan yang melindunginya. Wang Lin masih memiliki larangan terakhir yang dia gunakan untuk melindungi Lim Wan, namun seolah situasi tidak bisa menjadi lebih buruk, kesengsaraan surgawi yang lebih
lebih kuat muncul dalam bentuk telapak tangan dewa sebelum kemudian meremukkan larangan terakhir Wang Lin menjadi berkeping-keping dan mengirim semua orang yang ada di dalamnya terbang ke segala arah. Wang Lin tanpa mempedulikan dirinya sendiri langsung melompat untuk menangkap tubuh Limuan yang justru menjadi lebih lemah dibanding sebelumnya, dan kedua sejoli itu sama-sama menyadari bahwa proses pembangkitan jiwa baru pada akhirnya mengalami kegagalan. Limuan juga sangat sadar terhadap hal itu dan memang tidak dapat menahan kepedihan memahami bahwa waktunya berada di dunia akan segera habis. Meskipun begitu, Limuan juga ingin Wang Lin tahu bahwa meskipun takdir mempermainkan mereka dan jalan surga tidak mengizinkan dirinya berada di sisi Wang Lin, namun dalam seumur hidupnya ada Wang Lin dan Limuan sama sekali tidak memiliki penyesalan karenanya. Pada akhirnya tubuh fisik Limuan pun menghilang dan meninggalkan jiwa muda yang baru saja terbentuk ketika jalan surga yang memang menargetkannya langsung menghisap jiwa baru Limuan hingga membuat Wang Lin meledak dalam amarah. Wang Lin langsung melepaskan larangan naga hitam untuk mencegah jalan surga mengambil jiwa baru Limuan, namun hal itu justru membuat Wang Lin menerima hukuman dari jalan surga karena dianggap menentang keilahian. Sebuah kekuatan luar biasa menekan seluruh tubuhnya hingga membuat Wang Lin meludahkan darah berkali-kali, namun pemuda itu sama sekali tidak mau menyerah, malah menjadi semakin marah ketika meraung bahwa dia akan melawan surga kalau itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kekasih hatinya. Wang Lin telah mengeluarkan gulungan hidup matinya untuk menarik jiwa baru Limuan kembali, namun tetap mengalami kesulitan hingga akhirnya dia pun memanggil tubuh utamanya dan membuat tubuh Dewa Wang Lin merobek bumi sebelum kemudian menggantikan tubuh keduanya untuk menantang surga. Baru setelah tubuh utama Wang Lin muncul, telapak tangan kesengsaraan surgawi pun dapat ditahan untuk beberapa waktu dan tubuh kedua Wang Lin berhasil mendapatkan gulungan berisi jiwa baru Limuan di dalamnya. Ceritanya karena penggunaan pil kembali ke asal untuk menyelamatkan Limuan tidak berhasil dilakukan, sekarang tujuan Wang Lin berubah dan berusaha mencari ibu hamil di perkampungan terdekat yang akan dijadikan wadah baru untuk jiwa muda Limuan bereinkarnasi. Karena jalan surga terus mengganggu upaya Wang Lin untuk menyelamatkan jiwa baru Limuan, tubuh pertamanya pun langsung pasang badan dan menghancurkan kesengsaraan surgawi kedua dengan kekuatan dewanya. Namun ternyata ujian yang harus dilewati Wang Lin belumlah berakhir, karena setelah telapak tangan jalan surga dihancurkan, kini muncul bencana yang lebih menakutkan lagi, yaitu tinju jalan surga yang membuat Wang Lin akhirnya melepaskan wujud dewanya untuk pertama kalinya. Sementara itu tubuh kedua Wang Lin telah sampai di desa bunga aprikot, tempat ibu hamil yang dia temukan berada, dan baru saja mengirimkan jiwa baru istrinya pergi menuju wadah reinkarnasi ketika tiba-tiba saja tubuh Dewa Wang Lin yang sebelumnya pasang badan untuk menghadapi tinju jalan surgawi malah terlempar, menandakan bahwa bahkan tubuh pertamanya pun tidak sanggup menahan bencana surgawi ketiga yang luar biasa ini. Memahami bahwa bencana surgawi pasti akan menargetkan jiwa baru Limuan lagi, tubuh kedua Wang Lin pun melakukan segala hal yang dia bisa dan melepaskan ranah niat hidup mati sampai ke batasnya guna menahan tinju tersebut. Namun tinju jalan surga masih sebuah eksistensi yang terlalu kuat sehingga tubuh kedua Wang Lin pun mengalami kehancuran sebelum jiwa baru Limuan sampai kepada wadah reinkarnasinya. Nah, tepat ketika jiwa baru Limuan dan tubuh kedua hampir dihancurkan oleh tinju jalan surga, tubuh utama Wang Lin pun melemparkan dirinya sendiri ke arah tinju dan menimbulkan ledakan yang menggoncang seluruh cakrawala. Ketika tubuh utama Wang Lin menyerbu ke arah tinju jalan surga, kekuatan yang seharusnya tidak dapat dirasakan oleh manusia biasa itu tiba-tiba saja menampakkan diri dalam bentuk fenomena luar biasa ketika bulan muncul sebelum malam tiba dan membuat dua penguasa langit di waktu yang berbeda itu muncul secara bersamaan. Ternyata bulan dan matahari yang muncul itu sebenarnya merupakan perwujudan dari kekuatan dua tubuh Wang Lin yang kemudian menyatu kembali hingga gabungan kekuatannya berhasil menahan gempuran yang dilepaskan oleh tinju jalan surga.
Wang Lin menatap jiwa baru Limuan yang ada dalam dekapannya dengan pandangan penuh arti, seolah memahami bahwa waktu kebersamaan mereka akan segera berakhir. Karena jiwa baru itu harus segera mencapai wadah reinkarnasinya sebelum kembali diincar untuk dihancurkan oleh jalan surga. Wang Lin meraung ke udara ketika menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan tinju jalan surga dan membuka jalan jiwa baru lahir Limuan untuk keluar dan menuju wadah reinkarnasi berada. Tinju jalan surga masih bersikeras dan terus mengincar jiwa baru yang masih sangat lemah itu, sehingga Wang Lin berkali-kali menggunakan tubuhnya sendiri untuk menjadi tameng dan memastikan jiwa baru Limuan benar-benar telah menyatu dengan wadah reinkarnasinya. Meskipun hal itu telah membuat tubuhnya sendiri menjadi porak-poranda. Tepat ketika Limuan bergabung dengan wadah reinkarnasinya, tinju jalan surgawi langsung menarik diri karena memang menurut aturan surga Limuan telah berhasil menambah esensi umur. Namun Wang Lin juga tahu bahwa 19 tahun kemudian ketika jiwa baru Limuan mengalami kebangkitan, jalan surga pasti akan menargetkan istrinya lagi dan Wang Lin sama sekali tidak ragu untuk memberikan perlawanan yang sama. Ketika Wang Lin mengatakan hal itu, langit kembali mengamuk sehingga pemilik mutiara pembangkang surga itu paham jika dia baru saja mendapat hukuman. Meskipun begitu, Wang Lin sama sekali tidak gentar, malah berambisi untuk memperkuat pemahamannya tentang reinkarnasi jalan surga dan bersumpah bahwa suatu saat nanti dia akan membuat segala tetek bengek aturan dan bencana surgawi ini bertukuk lutut di bawah kakinya. Edian, sumpah Edian, pokoknya Edian banget. Renegade Immortal udah Edian pokoknya ya, udah nggak ada lagi bisa kata-kata yang bisa diucapkan selain Edian pokoknya ya guys ya. Edian banget episode kali ini, udah dikupasin bawang biar nangis-nangis ya, tapi akhirnya dibikin naik lagi setelah tahu kalau Wang Lin masih punya cara lain dengan membantu Limuan reinkarnasi. Nah, kira-kira kayak gimana tuh nantinya penampilan Limuan setelah reinkarnasi? Apakah dia masih akan mengingat Wang Lin sebagai kekasih hatinya, ataukah Wang Lin memang harus menunggu 19 tahun lagi sampai jiwa barunya bangkit? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi. Rama di sini pamit atuh ya.